Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yosa Pratama Ahba. Di sini saya akan mempresentasikan LKPD saya, yaitu tentang penurunan titik beku. Kompetensi dasar menganalisis fenomena-fenomena sifat koligatif, larutan, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Menyajikan kegunaan prinsip sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, orientasi masalah, yaitu tentang es putar adalah es krim untuk masyarakat kelas bawah. Selain rasanya yang enak, harganya juga cukup murah dan terjangkau. Ada hal yang menarik dari para penjual es putar ini. Mereka berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menjual es mereka, sambil membunyikan bunyi khas, yaitu bunyi tong-tong, tanpa membawa lemari es atau kulkas. Tanpa membawa lemari es, mereka yang berisi es batu secukupnya, tetapi es putar atau es tong-tong mereka tidak mencair. Padahal hampir seharian mereka menjajakan dengan mereka. Mereka hanya menambahkan garam pada es batu yang mereka bawa untuk menjaga es putar mereka tidak dapat cair. Merumuskan masalah. Dari orientasi masalah di sana ada pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah tujuan para pedagang menambahkan garam pada es batu yang mereka bawa, dan bagaimana jika para pedagang itu tidak menambahkan garam pada es batu? Jawabannya adalah tujuan menambahkan garam ke es batu ialah untuk menurunkan titik bekunya. Jadi es krim bisa cepat membeku dan membentuk kristal-kristal es. Nah, jika tidak diberi garam, es krim tidak akan membeku. Bongkahan es batu justru mencair karena menyerap panas di sekelilingnya. Lalu yaitu D, mengumpulkan data. Perhatikan secara seksama diagram hubungan tekanan P dan suhu T untuk pelarut air dan larutannya sebagai berikut. Berdasarkan diagram PT di atas, delta TF menyimbolkan penurunan titik beku, TF derajat menyimbolkan titik beku pelarut murni, dan TF menyimbolkan titik beku larutan. Selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan disebut dengan penurunan titik beku. Dari diagram tersebut maka dapat dituliskan hubungan dari delta TF, TF derajat, dan TF. Delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF larutan. Lalu berdasarkan tabel di atas, maka air plus garam dalam konsentrasi 1 molal akan lebih lambat membeku dibandingkan dengan air plus garam dengan konsentrasi 2 molal. Lalu air plus garam dengan konsentrasi 2 molal akan lebih lambat membeku dibandingkan dengan air ditambah garam dengan konsentrasi 3 molal. Berdasarkan tabel tersebut juga, maka titik beku air ditambah garam konsentrasi 1 molal lebih besar dibandingkan dengan titik didih air plus garam 2 molal. Berdasarkan tabel tersebut, maka titik beku air plus garam dalam konsentrasi 2 molal lebih besar juga dibandingkan dengan titik didih air plus garam 3 m air. Jika dihubungkan dengan molalitas dan KF yang merupakan tetapan kesetaraan titik didih molal, maka untuk menentukan besarnya kenaikan titik didih larutan dirumuskan delta TF sama dengan KF dikali M. Lalu yang selanjutnya E, mengolah data. Dari pengamatan dan percobaan yang telah kalian lakukan, diskusikanlah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan titik beku larutan? Titik beku larutan adalah suhu di mana tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatnya. Lalu yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan penurunan titik beku? Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat pertambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap.
Lalu yang nomor 3, bagaimanakah perbandingan titik beku pelarut murni dengan beberapa larutan lain? Jika suatu zat yang terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk sebuah larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami penurunan. Yang nomor 4, bandingkanlah titik beku masing-masing larutan pada konsentrasi yang sama, yaitu 0,1 molar, maupun pada konsentrasi 0,1 dan 0,3. Bagaimanakah titik bekunya? Jawabannya, konsentrasi 0,1 m lebih besar dari 0,2 m dan 0,2 m lebih besar dari 0,3 m. Titik bekunya secara berurutan 0,1, 0,2 dan 0,3 adalah 0,108 derajat Celcius, 0,372 derajat Celcius, dan 0,558 derajat Celcius. Nomor 5, bandingkanlah titik beku larutan sukrosa 0,1 m, 0,2 m, dan 0,3 m. Begitu pula untuk larutan yang lainnya. Bagaimana titik bekunya? Untuk bandingannya, konsentrasi 0,1 m lebih besar dari 0,2 m dan 0,2 m lebih besar dari 0,3 m. Titik bekunya secara berurutan adalah min 0,18 derajat Celcius, min 0,36 derajat Celcius, dan min 0,54 derajat Celcius. Nomor 6, bagaimanakah pengaruh banyaknya zat terlarut terhadap penurunan titik beku larutan? Penambahan zat terlarut ke zat pelarut akan membuat penurunan titik beku semakin tinggi dan suhu dibutuhkan larutan untuk membeku lebih rendah. Lanjut nomor 7. Tentukan titik beku larutan glukosa 9 gram glukosa dalam 300 gram air. KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Menggunakan cara cepat, yaitu KF dikali M sama dengan KF kali GR per MR kali 1000 per P. Jadi sama dengan 1,86 dikali 9 per 180 dikali 1000 per 300. Hasil dari perkalian tersebut tadi adalah 0,31 derajat Celcius. Jadi titik bekunya adalah 0,31 derajat Celcius. Nomor 8. Suatu larutan urea dalam air memiliki penurunan titik beku yaitu 0,372 derajat Celcius. Jika Kb air 0,52 derajat Celcius per molar dan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar, maka kenaikan titik didih larutan urea tersebut adalah: yang pertama yang diketahui, delta TF sama dengan 0,372 derajat Celcius, KF-nya ada 1,86 derajat Celcius, dan KB-nya adalah 0,52 derajat Celcius per molar. Lalu rumusnya, delta TB per delta TF sama dengan molal dikali KB per molal dikali KF. Delta TB per 0,372 sama dengan 0,52 per 1,86 sama dengan 0,52 per 5. Jadi titik didih larutan tersebut adalah 0,104 derajat Celcius. Lanjut ke nomor 9, nomor terakhir. Hitung titik didih dan titik beku larutan glikol 20% berdasarkan massa. MR glikol sama dengan 62 Kb air per 0,52 derajat Celcius dan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius. M sama dengan MT per MR dikali 1000 per MP. MT adalah massa terlarut, MR adalah massa molekul relatif suatu zat, dan MP adalah massa pelarut. Jadi seperti yang kita ketahui tadi bahwa MT sama dengan 20 dan MR sama dengan 62. Jadi
20/62 dikali 1000 dikali MP. MP-nya yaitu 80 sama dengan 4000,32. TB sama dengan 100 ditambah delta TB sama dengan 100 ditambah molal kali KB sama dengan 100 ditambah 4032 dikali 0,52 sama dengan 100 ditambah 2,1. Jadi sama dengan 102,1 derajat Celcius. TF sama dengan 0 derajat Celcius dikurang delta TF sama dengan 0 dikurang 4032 dikali 1,86. Jadi hasilnya adalah min 7,5 derajat Celcius. Jadi titik didih dan titik beku larutan glikol adalah min 7,5 derajat Celcius. Demikian tadi presentasi saya. Jika ada salah kata, saya kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.